Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat Al-Dzikra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersalawat untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakini dengan salawat itu Allah beri ampunan. Dengan bersalawat Allah mudahkan urusan. Dengan bersalawat Allah kabulkan doa. Dengan bersalawat peluang mendapat syafaat. Nah, dengan bersalawat nanti dibahagiakan oleh Allah bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah semuanya, sahabat Al-Dzikra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bicara tentang haji ya. Haji dan perubahan. Mudah-mudahan semua yang mendengar hari Jum'ah yang barokah ini diundang oleh Allah untuk menjadi tamu-tamunya. Siapa orang Islam yang gak ingin berangkat haji? Karena rukun Islam. Haji ini harus. Walaupun ada pengecualian man istata'a ilaihi sabila, yang memiliki istita'ah, kemampuan. Tapi berjuanglah siapapun kita, berjuanglah untuk dimampukan oleh Allah. Berdoalah untuk dimampukan oleh Allah. Nanti jalannya Allah yang bukakan. Jalannya sekali lagi Allah yang membukakan. Da'ahum, Allah mengundang mereka, fa'ajabuhu, mereka penuhi panggilan Allah. Nah, ini selalu harus menjadi harapan. Kan belum tentu orang yang duitnya banyak berangkat haji. Belum tentu orang yang punya kedudukan, pangkat, jabatan juga ke tanah suci. Mungkin dia marbot masjid, mungkin dia penyapu jalan, bahkan tidak sedikit pemulung sampah. Kalau sudah undangan Allah, Allah bukakan jalannya. Dari hasil mulungnya, dia sisihkan selain untuk kebutuhan harian, untuk kewajiban-kewajiban yang dia tunaikan, dia sisihkan sedikit. Lama-lama Allah beri kecukupan, berangkat juga. Begitulah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan ada yang mampu untuk menolak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Inilah kalimat zikir yang hendaknya sering dibaca. Kapan? Selepas salat fardu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang kau tahan, yang kau cegah. Wala radda lima qadaita, ya Allah, tidak ada yang mampu menolak apa yang kau tentukan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, nanti harta, keturunan nggak ada gunanya kecuali apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari Allah, hanya keberkahan dari Allah. Oleh karena itu, ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Al-Dzikra, teruslah berkeyakinan kita akan menjadi tamu Allah. Tugas kita berjuang, tugas kita berupaya, tugas kita bertawakal, tugas kita berdoa, kemudian semuanya Allah yang akan menentukan. Dan yakin ada waktunya, ada jalannya. Nah, berkaitan tentang haji, ya, sahabat Al-Dzikra, haji ini mengeluarkan biaya. Tidak sedikit loh ya. Kata yang punya sedikit. Mungkin kalau bagi mereka yang punyanya banyak, ya banyak juga yang dikeluarkan. Di atas 60 juta ya buat jamaah pemerintah. Mungkin di atas 200-300 juta untuk mereka yang NH+. Tidak sedikit. Lalu ibadah haji ini ibadah jasad. Jasadnya bergerak.
berangkat meninggalkan keluarga, tanah air, ya, berada di tanah suci. Jasadnya, lalu nanti bergerak, mabit di Mina, bergerak lagi ke Arafah, bergerak lagi ke Muzdalifah, kemudian bergerak lagi ke Mina, ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah sa'i. Allahu Akbar. Bergerak. Tawaf saja bergerak tuh. Berputar kan, fisiknya bergerak. Apalagi sudah tawaf ifadah, ya. Jangankan dia berjalan, nggak berjalan juga bakalan jalan sendiri. Kenapa? Dari belakang berdesakan. Nah, ini bergerak, ya. Artinya jasad. Lalu yang perlu diingat buat mereka yang berhaji, bukan hanya malia, bukan hanya jasadia, tapi yang perlu diingat adalah ruhaniyah. Ruhaniyah. Nah, kenapa mesti ke Mekah, ke Madinah? Mekah ya terutama untuk manasik hajinya. Ya karena Rasulullah melakukan itu. Khudhu anni manasikakum. Manasik kalian ambil dari aku, kata Nabi. Nabi mencontohkan. Ya berarti kita ikuti Nabi. Yang kedua, ini juga menapak tilasi apa yang menjadi sejarah dalam peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan ini real, ya, sesuatu yang realita, bukan fiksi. Fiksi ya? Nah, bukan hanya hayalan, benar-benar terjadi. Maka orang yang haji ini mesti menjiwai, mendapatkan sesuatu. Maka perlu melibatkan hati, pikiran, jasad, tadi pakai mal, harta, semua dilibatkan untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal. Maka mulainya dari mana? Hati. Hati tempatnya niat. Ya. Begitu. Mau berangkat haji pasti diniatkan dulu. Niat dalam pengertian hatinya punya kehendak, punya keinginan. Lalu dari hati munculkan keikhlasan. Lillah. Makanya Allah ingatkan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu, sempurnakan umrahmu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Cari ridhonya Allah. Haji itu bukan mencari status. Haji itu bukan cuman ingin mendapatkan pujian, likes and subscribe. Like, comment. Bukan. Haji itu bukan sekedar, bahasa Jawa itu mabur, ya. Terbang. Bukan. Bahasa Betawi juga mabur, ya. Bukan hanya terbang, tapi haji itu adalah hati bersama dengan Allah. Mau apa dia ke tanah suci? Lillah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hajinya lillah. Jadi bawanya hati. Kalau sudah hati, hatinya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ya berarti berangkatnya adalah benar-benar karena Allah. Apakah ada penelpon? Belum. Ya. Lillah karena Allah, karena Allah. Berangkat karena Allah, lillah. Ini difokuskan. Kemudian ya artinya apa? Jangan sampai karena selain Allah. Makanya ditegaskan melalui apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Jadi bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, lillah, benar-benar karena Allah. Nah, ini berangkatnya dari hati. Ikhlas karena Allah. Ya, memang kalau dipikir-pikir waktunya lama,
biayanya tidak murah, kemudian melelahkan, ya, artinya fisiknya. Tapi kalau sudah lillah, apa yang nggak asyik? Asyik ini sebenarnya bahasa Arab ya. Asyik itu artinya rindu. Ya, yang merindukan. Ya. Kalau bahasa kita kan asyik menjadi apa sih? Senang. Menyenangkan, gitu kan? Ya, betul. Kalau sudah karena Allah, apa yang nggak menyenangkan? Sholat 5 waktu kan? Wow, perasaan baru tadi adan lagi. Itu biasanya yang sering terlambat tuh yang begitu tuh. Yang sholatnya di awal waktu, zuhur di awal waktu asar, gitu kan? Perasaan baru tadi sholat lagi, gitu ya. Nanti maghrib, isya, subuh, perasaan baru tidur sebentar, kok udah adzan lagi. Tapi karena asyik, karena asyik beda dong. Bacaan ayatnya panjang, dia bisa nikmati. Kenapa? Asyik. Dia merindukan dan ada kebahagiaan, kesenangan bersama yang dia tuju. Menuju Allah kok dia bahagia. Demikian orang-orang yang haji, ya. Dengan niat yang ikhlas, dia menuju Allah. Dia datang ke Baitullah. Dia lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah melalui manasik haji itu, maka lillahnya tadi akan menjadi keasyikan. Kemudian orang-orang yang haji ini, ya, kemana perginya? Ya hanya Makkah dong. Nggak ada haji di tempat lain. Jadi jangan ngarang-ngarang. Misalnya bikin Ka'bahan, juga bukan Ka'bah beneran kan, miniatur Ka'bah, seperti Ka'bah. Ka'bah cuma satu, ada di Mekah. Ya. Kemudian yang kedua, dia datang ke tempat-tempat yang dikhususkan untuk manasik memang. Kalau berangkat ke Saudi Arabia luas. Banyak daerah-daerah lain. Nah, tapi yang menjadi tanah haram itu di mana? Makkah dan Madinah. Tanah haram Makkah, disitulah ritual atau manasik haji. Adanya Ka'bah di Mekah. Kenapa datang ke Mekah? Memang daerah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Supaya lebih fokus bersama dengan Allah. Apakah Allah tidak bisa dijumpai di mana-mana? Ada. Fa'inama tuwallu fathama wajhullah. Kalian bisa mendapati Allah dimanapun berada. Ya, di belahan Amerika, Eropa, kemudian Asia, ya, di mana saja bisa kita jumpa Allah. Tapi kenapa fisik kita diarahkan ke Mekah? Karena daerah ini memang daerah yang ditentukan oleh Allah menjadi tanah haram. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Supaya fisik kita merasakan berada di tempat, di daerah yang benar-benar disiapkan oleh Allah untuk orang-orang memuji, membesarkan Allah, bermunajat, memohon kepada Allah. Kan lain ya, kalau kita berada di tempat itu. Beda. Atmosfernya terasanya beda. Bang Andika sudah ya datang ke sana. Rasanya, suasananya kan beda. Kenapa? Di tanah haram. Dan yang menentukan itu tanah haram bukan ngarang-ngarang. Kalau ngukur sendiri sih enak. Kita ukur, ini haram nih, tanah haram nih, tanah halal. Enggak, Allah yang menentukan. Rasulullah SAW yang menyebutkan itu. Maka tanah haram. Artinya apa? Supaya fisik kita tawajuh kepada Allah. Orang yang haji itu tawajuh. Ya kan kayak kita studio. Ya studio bisa di mana aja. Tapi di ruangan khusus misalnya. Lain kan. Ngobrol di depan sama ngobrol di sini. Lain. Gitu. Ya, begitulah. Supaya apa? Fokus bersama dengan Allah. Maka orang yang haji bukan berarti harus meninggalkan segalanya. Oh, nggak boleh bisnis? Boleh kok. Transaksi bisnis boleh terjadi di tanah haram. Ya kan? Silaturahim, kajian ilmu. Bisa terjadi di mana-mana. Di tanah haram juga. Tapi ketika